Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, berjumpa lagi dengan saya, Adi Bowo. Saya ingin melanjutkan kisah unik pengalaman pribadi saya di episode yang ketiga. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon bantu tekan tombol subscribe. Kisah episode yang kedua baru sampai kepada jaksa waktu itu menakut-nakuti dengan tuntutan ancaman 2 tahun sampai 4 tahun penjara. Kini saya lanjutkan ke episode yang ketiga. Yang bisa saya lakukan pada saat itu, saya hanya bisa membuat surat pernyataan permohonan kepada majelis hakim dengan hukuman yang seringan-ringannya. Yang diketahui oleh RT RW setempat, yang bunyinya seperti ini. Bapak Hakim yang saya hormati, adik saya itu emang bersalah. Saya mohon kepada Bapak Hakim untuk menghukum adik saya sesuai dengan kesalahannya. Saya mohon hukumannya yang seringan-ringannya. Karena adik saya itu nanti kalau sudah bebas akan saya didik dan akan saya masukkan ke sebuah pesantren. Demikianlah bunyi surat pernyataan saya ini diketahui oleh RT RW setempat. Dan surat pernyataan ini sama saya dimasukin ke sebuah map untuk permohonan di persidangan. Begitu sidang dimulai, setelah beberapa waktu jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, kira-kira setelah setengah perjalanan surat dakwaan dibacakan, tiba-tiba saya dengan penuh emosi nyelonong yang tak beretika ke tengah-tengah ruang sidang sambil mengacungkan tangan kepada Bapak Hakim sambil bicara begini. Bapak Hakim yang saya hormati, saya selaku kakak dari terdakwa ingin menyampaikan sesuatu berupa surat. Hakim pun pada saat itu bengong. Para penonton pun yang ada di ruang sidang pada kaget, seolah-olah curiga ada apa di balik semua ini. Akhirnya hakim menyarankan map itu yang isinya surat permohonan dikasihkan kepada panitera
untuk dibaca dan dianalisa. Dari panitera terus dikasihkan kepada Bapak Hakim, lalu oleh Bapak Hakim dibaca sejenak. Dari hakim terus dikasihkan kepada jaksa, namun oleh jaksa dibantingkan sampai gebrak-gebrak meja sambil marah-marah. Jaksa bilang begini, "Apa-apaan itu, Bowo? Saya cuma bisa diam 1000 bahasa dengan kepolosan dan kebodohan saya." Akhirnya jaksa memohon kepada Bapak Hakim untuk sidang minta diundur. Hakim mengabulkan permohonan jaksa. Sidang diundur sampai hari Kamis. Sesudah itu saya langsung keluar dari ruang sidang. Dan para tahanan pun dimasukkan lagi ke tempat sel tahanan. Begitu saya mau pulang, saya dihadang oleh jaksa tersebut di pintu keluar. Dia bilang begini, "Bowo, kamu kan laki-laki. Kalau kamu laki-laki, kamu harus gentleman. Kenapa kamu minta tolong kepada saya? Kamu nggak kembali lagi ke rumah saya?" Lalu jaksa menanyakan uang yang 200.000 yang pernah saya janjikan. Saya jawab begini, "Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Emang saya laki-laki. Emang saya harus gentleman." Saya balik bilang begini, "Bapak pun harus gentleman terhadap saya. Kalau saya nggak mau, Bapak jangan ada jeleknya dengan saya." Lalu jaksa bilang, "Oh enggak. Kalau begitu, baiklah, kamu datang ke kantor saya. Tapi jangan dengan siapa-siapa, kamu aja sendiri." Saya bilang, "Baiklah Pak." Akhirnya hari itu juga saya datang ke kantor jaksa tersebut sendiri. Di kantor jaksa, saya ditanya lagi mengenai uang yang 200.000 itu yang pernah saya janjikan. Saya jawab, "Sudahlah Pak, adik saya itu emang salah. Emang harus dihukum sesuai sebagai ganjarannya." Jaksa menjawab, "Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Mungkin nanti hari Kamis sidang tidak jadi karena bapaknya mau ke Purwakarta." Dah begitu harus saya langsung pulang. Pada hari Kamis saya datang ke pengadilan karena Bapak Hakim menjanjikan sidang diundur sampai hari Kamis. Saya sudah tidak peduli dengan omongan jaksa. Ternyata pada hari Kamis adik saya sudah ada di kerangkeng sel tahanan. Berarti sidang jadi. Ditunggu berjam-jam sampai siang, adik saya belum ada panggilan untuk sidang. Saat itu saya kesal, cemas, kecewa, dan rasa penasaran yang ada di otak saya. Akhirnya saya lihat-lihat ke ruang sidang yang lain. Ternyata hakim yang mengadili adik saya masih
menyidangkan kasus yang lain. Dengan bersabar hati saya menunggu sampai hakim selesai menyidangkan kasus yang lain. Saya menunggu di pintu ruang sidang. Begitu hakim keluar, saya bertanya, "Bapak Hakim, sidang adik saya itu jadi enggak hari ini?" Hakim menjawab, "Ya jadi, mana jaksanya?" Saya bilang begini, dengan kepolosan dan kebodohan saya, Bapak Hakim, itu jaksanya menanyakan uang 200.000 untuk Bapak Hakim. Hakim kaget dan marah-marah, "Kurang ajar, coba mana cari jaksanya ke kantornya." Saya akhirnya mencari jaksa ke kantornya. Ternyata ada. Nggak jadi ke Purwakartanya. Saya bilang ke jaksa begini, "Pak Jaksa, itu kata Bapak Hakim, sidang jadi hari ini." Jaksa menjawab, "Ya, tunggu di sana." Akhirnya hari itu juga sidang dilanjutkan. Dan jaksa penuntut umum menuntut 6 bulan potong masa tahanan. Dan Bapak Hakim memutuskan vonis dengan hukuman 3 bulan potong masa tahanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perjuangan saya terhadap keluarga. Semoga menjadi aspirasi buat kita semua untuk mengungkapkan kebenaran dan kejujuran. Kita jangan pernah takut, karena semua ini ada Allah yang lebih mengetahui segalanya. Sekian dulu, dan tonton terus kisah unik video ini di episode yang keempat yang lebih seru. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.